Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Masyaallah alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Solo Raya. Tepuk tangan dulu dan juga dari Tasikmalaya. Masya Allah dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, pembahasan tema kita bersama guru-guru kita lihat dulu video viral ya. Tentang kebakaran Kemayoran, warga mengaku melihat orang membawa jerigen di TKP. Ini dia tayangannya. Astagfirullah, kalau emang benar itu ya, kalau emang benar orang itu sengaja membawa bencana sampai akhirnya banyak mencelakai orang. Ya Allah, itu gimana jalan pikirannya gitu loh. Tapi kita nggak boleh gitu juga Bu, itu kan baru perkiraan orang, kita nggak boleh seuzon juga. Iya Bu ya, Ustaz, Allah ada yang ngintip kaget saya dari belakang, kira ketempelan. Jangan buruk sangka Ibu. Iya, ya Allah. Karena bisa jadi kan kita tidak tahu. Ada namanya nanti, ada namanya apa tuh? Apa? Ya itu. Ya itu apanya nih? Penyidikan. Oh iya ada penyidikannya. Ibu namanya siapa Ibu? Namanya Titik Pilihandri. Ibu Titik. Ya. Kalau tulis nama Titik gitu doang Ibu. Banget dia ya. Singkat namanya. Ibu dari mana? Dari Solo Raya. Majelis taklimnya? Muslimah Solo Raya. Masya Solo Allah. Raya. Terima kasih banyak Ibu sudah mampir ke studio. Rumahnya dekat sama Pak Jokowi. Ya lumayan. Iya. Tepuk tangan dong buat Ibu Titi. Makasih banyak Ibu Titi. Silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Ustazah dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah, besok Jumat terakhir di bulan Rajab. Dan satu hal buat kita, ternyata ada hal yang harus kita lakukan agar supaya bisa menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain. Maka sibukkan diri kita dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Ingat, orang yang tidak terlalu banyak kegiatannya biasanya menyibukkan dirinya untuk mengurus orang. Betul tidak? Jamaah. Apalagi carilah lingkungan yang baik. Karena kadang-kadang kita sudah aman, tidak berprasangka buruk. Tapi justru teman-teman kita yang mengajak kita untuk berprasangka buruk. Tahu enggak? Tahu enggak? Itu biasa kata-kata Fadli sama-sama. Aja. Kata-kata saya. Dan ada juga nih, yang paling penting adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kita sehingga menjadi rem buat kita untuk berprasangka buruk. Benar. Dan satu lagi nih. Apalagi Ustaz? Bertawakallah kepada Allah. Kadangkala ada orang berprasangka buruk karena dirinya sendiri. Tidak bisa bertawakal kepada Allah. Nauzubillah summa Jadi nauzubillah. 4 hal itu, sibukkan dengan kebaikan, cari lingkungan yang baik, Masya perbaiki hubungannya kepada Allah dengan lingkungan, Yang keempat? ibadahnya dengan satu lagi bertawakal. Bertawakal. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah jamaah. Zaman sekarang nih banyak orang yang berlomba-lomba mencari amal. Bukan jangankan zaman sekarang, dari zaman dulu juga begitu ya. Tapi zaman sekarang ini agak sedikit unik karena ada sosial media. Betul apa betul Bu?
Sering nggak ngeliat Bu di sosial medianya ada orang pamer-pamer lagi amal? Sering Bu? Iya, gimana tanggapannya Bu? Ih, pamer amalnya. Apalagi ibu-ibu ya. Tapi nggak semua yang namanya kita amal atau membuat kebaikan itu selalu dipamerkan. Ada juga justru yang kita rahasiakan. Nah ini hari ini temanya bagus nih. Apa sih temanya? Temanya adalah mengapa kita harus punya amalan rahasia. Kenapa Bu? Kata ibu ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang takut ketahuan sholat duha. Masya Allah, ini dia tayangannya. Juga kali. Juga ya, selalu hibur gitu ya. Buru-buru. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah luar biasa. Ya. Ustazah Nada, Masya Siap. Allah izin nih ya. Ya. Apakah setiap orang jika punya amalan rahasia itu harus amalan di luar sholat? Atau mungkin di luar sedekah atau puasa Ustazah. Misalnya nih mungkin ya punya wiritan spesial iya, atau iya. mungkin ada yang lainnya. Mohon izin penjelasannya. Baik. Tepuk tangan buat guru kita Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah. Alhamdulillah. Kalau bicara tentang amalan yang tersembunyi ini harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa? Sebab amalan yang tersembunyi akan mendekatkan kita kepada keikhlasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita punya amalan yang rahasia, maka insya Allah itu akan menjadikan simpanan kita ketika kita menghadap kepada Allah, maka kita punya amalan yang insya Allah kekal abadi. Dan yang ketiga adalah bisa jadi amalan rahasia itu adalah amalan yang insya Allah mendatangkan ridha dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, betapa banyak amalan yang bisa kita lakukan. Namun yang mudah untuk kita sembunyikan adalah amalan pertama yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Ucapan-ucapan ini yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan bisa di lisan dan juga bisa di hati. Itu amalan yang istimewa tapi ternyata besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya jamaah sekalian pasti merasakan kalau kita berzikir kepada Allah biasanya hanya kita yang membaca. Kita tahu apa yang kita baca dan insya Allah bacaan itu adalah bacaan yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Betapa banyak amalan yang ringan itu zikir tapi besar faidahnya, besar keutamanya. Satu misalnya dengan baca bismillah. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Kalau kita membaca bismillah saja, maka kata baginda Rasul, setiap perbuatan kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah putus dari keberkahan. Jadi kalau kita mau apa-apa, kita awali dengan bismillah. Dalam hati bismillah. Maka insya Allah semua akan mendatangkan keberkahan dan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Itu amalan tersembunyi. Banyak lagi diantaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah masing-masing punya faedah, masing-masing punya keutamaannya. Jadi bisa amalan rahasia kita adalah kita diam sambil lisan kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kan ucapan itu biasanya cuma kita yang tahu. Benar Ustaz ya. Kalau kita habis sholat, kadang-kadang kita sholat gitu ya. Kita zikir, ya Allah gak kita doang yang tahu. Kita aja yang tahu dan Allah yang mengetahui. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah jamaah. Benar enggak sih salah satu amalan yang harus kita miliki dan harus dirahasiakan ini berkaitan dengan saudara kita. Tapi pertanyaannya kenapa harus dirahasiakan? Kita tanya guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadhil Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang dirahasiakan yang berkaitan dengan lisan kita. Salah satunya adalah mendoakan atau membicarakan kebaikan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwan.
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau berbisik-bisik atau merahasiakan sesuatu, janganlah engkau membicarakan rahasia dalam rangka dosa, permusuhan, dalam rangka memaksiati Rasul, dalam rangka melawan baginda Nabi SAW. Ayat ini berkenaan tentang orang-orang pada saat itu yang tidak senang dengan baginda Nabi SAW, menyusun strategi dalam rangka menghancurkan Islam. Maka orang-orang beriman dilarang untuk ikut-ikutan demikian. Kalaupun ada pembicaraan rahasia, kata Al-Quran, وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Kalaupun mau membicarakan bicara yang rahasia atau berbisik-bisik, maka berbisik-bisiklah dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Sehingga Allah katakan, وَاتَّقُوا الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Maka pembicaraan rahasia apa yang bagus? Nabi SAW sampaikan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kadangkala orang kalau cinta tanpa diminta pun, tanpa dia umumkan pun, dia sudah mendoakan saudaranya. Bukti cinta seseorang kepada orang lain adalah mendoakan, dan bukti cinta itu tidak perlu dibalas karena dia cinta, maka tidak tunggu balasan. Kalau dia tidak tunggu balasan, berarti dia mendoakan secara diam-diam. Bukan dia habis mendoakan, saya tiap malam loh yang mendoakan kamu, akhirnya kamu jadi tuh kemarin. Banyak caleg yang lain gagal karena saya tidak doakan. Kamu lolos karena saya doakan kamu. Kamu tuh lolos karena saya doakan. Wah, itu berarti dia sampaikan. Tapi ada bukti cinta yang tidak perlu dia sampaikan, tapi karena dia cinta sama saudaranya, dia secara berbisik-bisik, secara diam-diam dia mendoakan saudaranya. Maka amalan rahasia selanjutnya yang perlu dimiliki seorang muslim untuk menjaga kesempurnaan daripada imannya adalah mendoakan orang lain, saudaranya secara diam-diam, sehingga malaikat yang ada di sampingnya berkata walaka mithlu, atau di riwayat lain walaka bimithli, yakni bagimu juga. Masya Allah, tepuk tangan Bu, Masya Allah. Jadi kalau kita mendoakan orang, Masya Allah kita juga dapat dengan apa yang kita doakan. Pasti, apalagi yang diam-diam. Oh Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam, jamaah. Dan juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang mengapa kita harus punya amalan rahasia. Yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.